Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh nampaknya kemarin atau hari kemarin itu tidak bersahabat dengan Persib Bandung gitu ya. Dari mulai beberapa pemain sudah mengucapkan hatur nuhun, lalu juga penggunaan Gebela yang akhirnya tidak jadi dan juga dikenai denda. Jadi pas gitu ya dengan judul kita hari ini adalah Persib Bandung sudah jatuh tertimpa denda. Nah, ini apa saja sebetulnya yang terjadi di Persib Bandung walaupun ya liga sudah selesai gitu ya. Ternyata kita mulai dari denda dulu saja teman-teman. Denda ini memang ya mau tidak mau sudah diprediksi sebetulnya mengenai flare gitu ya, flare dengan jumlah puluhan yang mana sudah termasuk dalam denda flare paling maksimal. Jadi denda maksimal karena 10 lebih flare yang dinyalakan di dalam stadion sehingga dendanya pun maksimal 200 juta rupiah teman-teman. Nah tapi ya ini juga bukan hanya terjadi di Persib Bandung, hampir beberapa tim lainnya, tim Liga 1 tentu saja itu sama gitu ya, ada flare yang menyala di laga kandang mereka terakhir. Nah ini ya dendanya bervariasi, ada yang 200 juta, 220 juta dan lain sebagainya. Namun Persib Bandung sendiri ya masih bisa banding katanya. Kalau untuk di sanksi ini masih ada banding gitu ya, sanksinya masih bisa dibanding. Nah jadi ya apakah bandingnya nanti berapa, tapi saya pikir kalau untuk denda sudah berupa uang sangat sulit gitu ya kalau memang agak diturunin. Jadi ya saya kira sih 200 juta memang sudah maksimal, dan walaupun sudah banding ya kita nggak tahu apakah memang diterima atau ditolak nanti bandingnya. Namun sebetulnya juga kita ya bersyukur juga sebetulnya apakah memang ada denda lanjutan atau tidak, tapi ya kita berharap tidak ada ya, karena kalau melihat dari laga salah satu tim Liga 1 yang kemarin yang katanya degradasi ya musim depan, itu supporternya rusuh, lalu ya beberapa memang kerusuhannya terjadi di pintu masuk stadion dan di perimeter luar stadion. Nah ini menyebabkan musim depan pun kan masih tetap tidak boleh ada penonton di laga kandangnya dalam 2 laga kandang terakhir. Nah ini juga kalau setidaknya Persib Bandung dijatuhin itu mungkin ya akan lebih mengecewakan lagi, karena musim depan atau di saat Piala Presiden besok ini kan masih sedikit waduh, nah Persib Bandung dijadiin tuan rumah sedangkan supporternya gini ya, jadi bahan ledekan atau bahan bulian tim lain, sedangkan sekarang saja sudah banyak dibully gitu ya. Nah katanya cuma 4 tim Piala Presidennya, lalu juga ya lain-lain sebagainya lah. Namun ini juga tidak bisa dipisahkan teman-teman, untuk menjadi perhatian khusus juga untuk teman-teman Bobotoh bahwa ya denda ini memang sekali lagi kita tidak tahu sidang terbukanya kapan dan selalu tertutup gitu ya. Jadi jangan hanya menyalahkan denda, tapi kita perbaiki pola tingkah laku kita di dalam stadion, karena di situ jelas di dalam surat tegurannya bahwa menindaklanjuti tingkah laku buruk penonton atau supporter, yang mana ya ini 200 juta memang ya harus kita terima, karena yang kita lihat sendiri di dalam stadion begitu gitu ya, banyak flare, banyak kembang api, katanya banyak petasan, banyak suar juga. Nah ini macam-macam, sehingga ya sudahlah, tidak perlu diperdebatkan, ini tidak perlu salah-salahan, kita perbaiki lagi saja, tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi hal-hal yang merugikan klub gitu ya teman-teman. Dan sampai akhir musim ini dengan denda 200 juta terakhir kemarin,
Otomatis Persib Bandung di musim kemarin menghabiskan total 1 miliar 30 juta teman-teman, 1 miliar 30 juta rupiah untuk membayar seluruh denda dalam satu musim. Tah, kumaha 1 miliar lumayan bisa benerkeun apa nih teman-teman gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan lebih bijaksana lagi di musim depan. Yang kedua teman-teman, faktanya adalah Stadion GBLA dengan pasca ya kejadian kemarin di laga terakhir menghadapi Persis Solo dan Persib dinyatakan sebagai kampiun gitu ya, melakukan perayaan yang mungkin sedikit berlebihan. Nah ini sehingga lapangan GBLA masih dinilai belum layak untuk menggelar pagelaran Piala Presiden 2025 dan dipindahkan ke Sijalak Harupat. Ini sudah fix teman-teman, dimulai tanggal 6 Juli gitu ya, 6 sampai 12 Juli 2025. Nah ini kenapa sampai dengan tidak layak? Kemarin juga sudah ditinjau langsung oleh Ketua Pelaksana atau Ketua Panitia Piala Presiden yaitu Bung Ara, yang mana ditemani Gubernur Kang Dedi, lalu juga Kang Erwan gitu ya sebagai Wakil Gubernur, Wali Kota ada juga Kang Farhan, seluruh direksi dan manajemen PT PBB juga hadir dari mulai Pak Glenn, Wah Haji Umuh, lalu Kang Aditya dan seluruh struktur ke bawahannya. Nah ini memang hadir semua meninjau, sudah dengar langsung. Jadi yang satu radanya lekit gitu ya, perkataan dari Bung Ara adalah wah ini nggak layak, yuk di Sijalak Harupat aja lah katanya gitu. Karena yang pertama dinilai adalah sarana utama yaitu lapangan teman-teman. Sarana utama lapangan ini sudah dinilai tidak layak sehingga ya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Kemarin juga nanya kenapa nggak layaknya, ternyata lapangannya belum siap, katanya belum optimal rumputnya jika digunakan 6 Juli mendatang dan juga bisa tambah rusak gitu ya, sedangkan mepet juga dengan jadwal Liga 1 sehingga kan itu lapangan itu minimal siap itu 3 bulan teman-teman untuk perawatan rumput. Jadi kalau sebulan udah dipakai lagi ya tambal sulam lagi nantinya makin rusak katanya, sehingga diputuskan udah di Sijalak Harupat lagi. Nah gimana kalau misalkan apakah ada kerugian atau keuntungan di Sijalak Harupat? Nah ini ada teman-teman, kalau untuk keuntungannya ya mungkin di sana lebih enakan katanya dan lain sebagainya. Kerugiannya tentu saja Persib harus mengeluarkan dana ekstra karena kan di Sijalak Harupat ini kita harus nyewa lagi stadionnya. Sedangkan kalau bermain di GBLA tentu saja gratis gitu ya, karena ya sudah milik Persib Bandung. Walaupun nyewa tapi kan sudah tidak ada biaya lain-lain. Tapi kalau di Sijalak Harupat otomatis harus mengeluarkan ya anggaran lebih lah gitu ya, dan memang sudah fix. Sebetulnya masih bisa berubah kata Erick Thohir gitu ya, untuk panitia atau untuk peserta Piala Presiden ini yang sementara kan cuma 4 gitu ya. Ada Persib sebagai tuan rumah, ada Port FC dari Liga Thailand, ada Oxford United dari Inggris, dan juga ada Liga 1 All Star. Nah ini katanya kemarin sudah fix tapi bisa juga berubah sampai dengan waktunya. Nah ini kita nggak tahu apakah berubah atau memang sudah fix betul-betul jumlah peserta Piala Presiden, karena di media sosial masih berisik banget sekarang teman-teman, masih banyak yang nyinyir gitu ya. Wah ini mah udah aja kasih pialanya ke Persib lagi, udah ini udah itu segala macam, pengen banget karena kan hadiahnya juga lumayan gitu ya, 5M. Jadi ya nggak tahu lah ini gimana gitu ya, mau ngajak siapa, emang yang tim yang nggak diajak harus diajak gitu atau gimana lah. Nah ini ya masih berisik. Pokoknya kita mas sebagai bobotoh tanggapin dengan dingin saja, jangan ikut-ikutan memprovokasi gitu ya. Jadi sabar teman-teman, sabar gitu ya. Fakta yang ketiga, kita masuk kepada pemain-pemain yang sudah resmi berpamitan. Kemarin juga ada terakhir Tyrone Delpino, yang mana akhirnya dia berkata kata-kata terakhir untuk teman-teman bobotoh, mengucapkan terima kasih, dan ini sepertinya ya perpisahan yang selamanya katanya. Kalau sebelumnya kan hanya abu-abu gitu ya, mengucapin terima kasih kepada staf manajemen, kepada pelatih, kepada pemain, kepada bobotoh, namun masih memberikan sedikit harapan dengan
postingan keduanya yaitu masih ada hati biru gitu ya, masih ada jabat tangan, masih ada tanda love dan tanda api, yang mana memberikan sedikit harapan, wah ini jangan-jangan masih bertahan di Persib Bandung gitu ya, atau sedang bingung milih yang mana, karena kan di karikatur terakhirnya dia ada di persimpangan bandara mau ke gate A, gate B atau gate C gitu ya. Jadi apakah ke Persib, apakah ke tim ini, apakah ke tim itu, akhirnya ya mungkin pilih ke tim lain. Jadi kalau memang benar ke tim lain di Liga 1 ya kita akan ketemu lagi di musim depan dengan Persib Bandung, ya tentu saja dengan komposisi pemain yang berbeda gitu ya teman-teman. Nah ini juga ada satu yang akhirnya terkuak, faktanya adalah Tyrone Del Pino dan manajemen Persib Bandung tidak deal masalah kontrak. Ini sudah diungkapkan kemarin juga langsung ditodong gitu ya Kang Aditya ketika sudah tahu, walaupun memang belum secara resmi diumumkan oleh official Persib Bandung. Nah ini juga teman-teman kita ingetin lagi sekali lagi bahwa rumors dan juga yang belum diposting di official Persib Bandung belum tentu tidak benar. Jadi ya mohon jangan menanggapi terlalu berlebihan gitu ya. Kalau rumors ya diambil aja gitu ya, kalau memang dinikmati lah, tapi jangan terlalu waduh iya bener, iya hoax, ini segala macam, jangan, karena inilah memang musimnya rumors gitu, siapapun bisa dirumorskan. Jadi tinggal tunggu fixnya aja diumumkan oleh official Persib Bandung. Dan kemarin juga ketika kita umumkan hatunnuhun itu kan belum official, tapi kan memang ya begitu keadaannya. Jadi ya kita nikmati saja setiap beritanya, jangan terlalu terlalu sensitif dengan rumors gitu ya. Nah baik, kita lanjutkan lagi. Kemarin Kang Aditya ketika ditanya Tyrone Del Pino akhirnya berpisah, kenapa Kang, katanya. Nah ini dijawab oleh Kang Aditya bahwa memang betul Tyrone Del Pino sudah tidak bersama Persib Bandung lagi musim depan karena beberapa hal, diantaranya ada masalah kontrak yang tidak sepakat. Jadi kita selaku manajemen sudah mengajukan secara lisan, secara verbal dan juga secara surat katanya, yang mana nah ini menarik teman-teman, secara surat gitu ya, berarti kan secara harus dibaca dulu nih oleh Tyrone Del Pino. Nah di situ mungkin ada angka-angka yang tidak sesuai sehingga ya memutuskan Tyrone Del Pino tidak sepakat dengan nilai kontraknya yang diajukan, dan pihak Persib Bandung juga secara gercep gitu ya, sudah kalau tidak sepakat ya mangga gitu ya. Nah ini artinya apa? Artinya pengganti Tyrone Del Pino ini belum dicari dari mulai Januari kemarin, karena kan masih bingung nih manajemen, masih ini Tyrone dilepas atau enggak gitu ya. Nah baru kemarin disodorin ya secara verbal dan secara surat menyurat gitu ya, atau secara tulisannya ya, berarti kan masih baru gitu, sehingga ya pemain yang bisa jadi pemain yang dirumorskan yang masuk gitu ya menggantikan Tyrone Del Pino, sehingga ya semakin menarik lah siapa kira-kira. Jadi ya pemain asing, kalau Tyrone Del Pino sepertinya akan digantikan oleh pemain asing lagi di posisinya itu ya teman-teman. Baik, mungkin nanti atau sekarang aja lah gitu ya, ada video terakhir pesan dari KDM atau dari Gubernur Jawa Barat dan beserta Pak Glenn dan juga Bung Aras sebagai ketua pelaksana untuk Piala Presiden. Teman-teman, pesannya apa? Silahkan disimak videonya setelah ini, dan sekalian juga saya izin pamit gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini menjadi ya tambahan wawasan buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia. Oke, udah Kang Didi yang ngomong lah pagi. Ya, malam hari ini kita bersama dengan Kang Ara, ya kan, sebagai Ketua Panitia Piala Presiden 2025, dan Om Glenn. Tahu kan, yang punya Persib, dia yang punya Persib, saya bukan buka baju Persib. Nah, kita hari ini akan berkunjung ke Stadion Jalak Harupat karena ini adalah nominasi untuk Piala Presiden 2026. Tuan rumah. Jangan lupa ya, nanti hadir pada waktunya. Nonton. Ada Kang Ara, ada Kang Glenn, ada Om Deddy. Beres semuanya. KDM, Kang Deddy Mulyadi menyala. Masuk aku Pak, bentar lu. Siap nggak?
Bandung Persib jadi kawan-kawan seluruh warga Jawa Barat dan utama bobotoh Persib siap juga, siap nggak nih jadi tuan rumah Piala Presiden? Nanti Kang Deddy yang jawab ya di dalam ya. Oke, kita lihat. Ya, makasih. Ya, makasih.